Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati segenap dewan juri lomba dai Ramadan 1447 Hijriah, Bapak Ispurnomo, Bapak Khotibin dari Naim, dan Bapak Karyadi Birowo. Yang kami hormati segenap panitia penyelenggara dan para peserta lomba dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari yang cerah ini dalam acara lomba dai dalam semarak kebiar Ramadan 1447 Hijriah. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara lomba kita laksanakan, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan peraturan lomba, kemudian pelaksanaan lomba, dan penutup. Marilah kita buka acara lomba dai pada kesempatan pagi hari ini bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk peraturan lomba, para peserta nanti akan membacakan atau berdakwah ya. Nah, ini lomba dai sesuai dengan tema yang sudah kita share kemarin di flyer. Nanti kesesuaian tema yang jenengan pilih semuanya akan menentukan nilai atau poin yang didapat. Jadi nanti ada kesesuaian tema itu 20% nilainya, kemudian isi materi dan dalil itu 25%, kemudian teknik penyampaian 20%, penguasaan panggung 15%, adab dan etika dakwah ada di 20%. Bila nanti sama, nilai sama, jadi nanti diambil poin kedua di isi materi dan dalil, mana yang lebih besar nilainya. Kalaupun masih sama lagi, baru di kesesuaian tema yang 20%. Untuk penampilan setiap peserta nanti 3-5 menit mawon. Ada pertanyaan mungkin dari para peserta? Nggih? Tadi sudah konsultasi sama Dewan Juri, Pak Khotibin, kira-kira 3-5 menit atau maksimal 5 menit sudah cukup. Dredeg. Ngoten nggih, Bapak Ibu semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita lanjutkan dengan peserta nomor 1. Dalam? Menambahi nggih Pak Sabto, Monggo. untuk para peserta harap diperhatikan bahwa nanti ada 3 tombol. Yang pertama berarti mulai, yang kedua ada tombol 2 berarti persiapan untuk turun dan teruskan untuk berpidato. Terus ada tombol panjang yang terakhir adalah harus menyelesaikan materi. Sudah paham semua? Ada pertanyaan? Terima kasih. Terima kasih Pak Khotibin. Ada 3 bel ya. Monggo. Cek.
Terima kasih. Saya menghadap ke sana ya. Mohon maaf Dewan Juri. Untuk adab, yang pertama adalah yang dinilai pada waktu panjenengan berdiri itu sudah dinilai. Dari tempat panjenengan berdiri dan cara berjalan, nanti setelah itu dilarang menunduk ke Dewan Juri atau menyapa Dewan Juri. Ya. Jadi biasa aja, jangan menunduk seperti orang Jepang itu, jangan seperti itu. Terus setelah itu diawali dengan salam setelah bel. Jadi sebelum bel, apabila panjenengan sudah mengucapkan salam, maka itu mengurangi nilai. Jadi bel dulu, assalamualaikum. Ya, sudah paham? Oke. Terus bel yang kedua ini adalah waktu sekitar 3,5 sampai 4 menit. Ya, 3,5 sampai 4 menit. Nanti di waktu 5 menit menginjak 6 menit, maka bel panjang akan dikumandangkan. Ini harus mengakhiri daripada materi. Ada lagi silakan untuk ditanyakan kalau kurang paham. Nah, setelah itu mengucapkan salam, ya penutup. Setelah itu tanpa menunduk, ya mic boleh dipegang atau ditaruh di tripod boleh, atau dipegang. Setelah itu mengembalikan mic, lalu langsung berjalan kembali ke tempat. Terima kasih. Ada pertanyaan? Enggak ada? Terima kasih. Terima kasih Pak Sabto, silakan lagi. Matur nuwun Mbak Khatibin. Baik, bisa langsung kita mulai untuk bersiap peserta nomor 1 untuk Mas Rusbianto dari Merpati masih. Sebelum Pak Rus, mungkin sudah diterangkan ini tadi aspek-aspek apa yang dinilai. Yang pertama adalah kesesuaian tema, yang kedua adalah isi materi, yang ketiga adalah teknik penyampaian, yang kelima adalah adab atau etika dakwah. Ini ya, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Oke, sampun tadi Pak dijelaskan sedikit. Monggo Pak Rusbianto, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alladzi 'alamal bil qalam, 'alamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, utamanya nikmat Islam, iman dan ihsan, juga kesempatan, kesehatan, sehingga sampai saat ini kita masih mampu melakukan amal-amal kebajikan. Berikutnya sholawat serta salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalan sunnah-sunnahnya. Ayohal kiram ibadallah, pada kesempatan yang berbahagia ini akan saya sampaikan ceramah, temanya yaitu momentum Ramadan untuk perbaikan akhlak. Ayohal kiram ibadallah, dalam Islam akhlak merupakan salah satu pilar utama. Jadi akhlak ini kepada siapa kita berikan? Yang pertama, akhlak ini kita tujukan kepada pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwasanya kita sebagai makhluknya harus
berakhlak kepada Allah sesuai dengan tuntunannya, yaitu kita sebagai makhluknya tidak boleh mengakui adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu atau kata lain syirik. Karena apabila kita syirik berarti ini tidak mempunyai akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita tidak melakukan kesyirikan, yaitu yang pertama adalah belajar. Salah satunya adalah belajar. Dan alhamdulillah di Rumah Sakit Sudono Madiun ini sudah ada wadahnya untuk belajar tentang keimanan yang telah diasuh oleh ustadz-ustadz yang kaya akan pengalaman iman. Kemudian yang kedua adalah akhlak kepada Allah adalah tentunya yaitu bertakwa kepada Allah, yaitu menjalankan semua perintahnya sesuai dengan kemampuan kita dan juga meninggalkan segala larangannya tanpa ada alasan apapun kecuali dalam keadaan darurat. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya tidaklah di surat Al-Zariyat kalau tidak salah ayat 56 disebutkan di situ yang artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah akhlak kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah ini sebagaimana dalam Al-Quran di surat Al-Adzab ayat 21 yang artinya telah ada suri tauladan yang baik di dalam diri Rasulullah SAW. Jadi apapun perilaku kita hendaknya mengacu kepada sunnah-sunnah Rasulullah. Banyak sekali sunnah-sunnah Rasulullah yang perlu kita perhatikan. Yang utama adalah sholat sunnah, kemudian puasa sunnah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah akhlak kepada sesama manusia. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya hendaklah bekerja sama dalam kebaikan dan jangan bekerja sama dalam keburukan. Jadi kita sebagai umat Islam untuk bekerja sama dalam semua kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Rusfianto. Masya Allah. Untuk bersiap peserta selanjutnya Bapak Heri Susanto. Mohon nanti setelah salam dan lain-lain disampaikan temanya, Pak. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Dewan Juri, tema saya hari ini adalah Ramadan sebagai perbaikan akhlak, momentum untuk perbaikan akhlak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimatullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita telah berikan berlimpah-limpah kenikmatan dan kerahmatan sehingga kita bisa bertemu di sini di Ramadan ini dalam keadaan iman, dan kita berdoa semoga ke depan kita masih bisa menjalankan Ramadan di tahun berikutnya. Allahumma amin.
Salawat serta salam selalu kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kita berdoa semoga kita bisa mendapat syafaat beliau dari besok di hari Yaumul Qiyamah. Amin. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat kita nanti-nantikan. Bulan Ramadan, bulan yang terbaik dari bulan-bulan sebelumnya. Karena di dalam bulan Ramadan ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perintah puasa. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi jelas tujuan dari perintah puasa pada bulan Ramadan adalah agar kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa dalam arti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jamaah rahimatullah, masih banyak keistimewaan yang lain dalam bulan Ramadan. Seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila telah datang bulan Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Ini dalam maksud sebagai berikut. Yang pertama, dibukalah pintu-pintu surga. Di sini Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya pada kita semua untuk berbuat kebaikan, seperti amal ibadah, sedekah, infak, dan lain-lainnya. Allah memberikan banyak diskon di sini ya. Seperti mau hari Lebaran, diskon besar-besaran di mal. Tapi Allah ini memberikan yang lebih baik lagi, yaitu jannah. Jadi marilah kita bersama-sama untuk meraih sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya pahala di bulan Ramadan ini. Selanjutnya yang kedua adalah Allah menutup pintu-pintu neraka. Di sini Allah membuka pengampunan, sehingga mari kita sempatkan untuk meminta ampunan yang sebesar-besarnya, agar kita disucikan hati kita, dibersihkan hati kita, iman kita dikuatkan, dan takwa kita ditambahkan. Yang ketiga, setan-setan dibelenggu. Ini adalah awal yang baik untuk kita bereformasi, merubah pribadi kita, mengubah momentum yang baik untuk mengubah diri kita, akhlak kita. Karena tidak ada campur tangan setan lagi. Setan sudah dibelenggu, jadi jangan menyalahkan setan lagi. Kalau Anda berbuat jahat, berarti bukan karena setan, itu karena nafsu dan kebiasaan Anda. Jadi alangkah baiknya kita berbuat yang baik-baik, mengawali dan kita berbuat untuk menjaga diri kita di awal Ramadan dan sampai akhir Ramadan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Heri. Ramadan sebagai momentum perbaikan. Selanjutnya untuk peserta dengan nomor urut 3, Mbak Umi Muslimah. Monggo dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya mengambil tema ceramah amanah, menjaga amanah dalam profesi. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesehatan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, profesi kesehatan baik dokter, perawat, bidan, apoteker atau profesi tenaga kesehatan yang lain adalah profesi yang sangat mulia. Mereka berhadapan langsung dengan nyawa, keselamatan, dan rahasia kehidupan seseorang. Oleh karena itu, profesi ini bukan sekedar pekerjaan, tetapi amanah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam poin menjaga amanah dalam profesi ada 4. Yang pertama, amanah adalah perintah Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58, yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ayat ini menegaskan bahwa setiap amanah wajib ditunaikan dengan benar. Dalam konteks profesi kesehatan, amanah itu berupa memberikan pelayanan terbaik, bertindak profesional dan jujur, menjaga rahasia pasien, tidak lalai dalam tindakan pelayanan. Amanah bukan tanggung jawab kepada manusia, tetapi lebih dari itu, pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Yang kedua, larangan mengkhianati amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 72 berfirman, artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya. Mengabaikan pasien, bekerja asal-asalan, atau menyalahgunakan jabatan, termasuk bentuk pengkhianatan amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasu, idza hadasa kadaba, wa idza wa'ada ahlafa, wa idza tumina khana. Rohaul Bukhari wa Muslim. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika dia berkata, dia akan berdusta. Apabila berjanji, ia ingkar, dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Na'udzubillah, jangan sampai kita termasuk golongan orang yang mengkhianati amanah. Yang ketiga, menjaga nyawa adalah tujuan syariat, sesuai dengan firman Allah SWT dalam ayat Al-Maidah ayat 32, yang intinya, barang siapa yang melakukan pembunuhan kepada seseorang yang dia tidak melakukan pembunuhan pada seseorang, ataupun dia melakukan kerusakan di atas bumi, dia sama dengan membunuh seluruh nyawa yang ada di dunia. Dan apabila dia menjaga kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara semua manusia. Betapa besar pahala tenaga kesehatan yang bekerja dengan niat ikhlas, menjaga kehidupan manusia, setiap tindakan yang dilakukan sungguh dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, profesional dan ihsan dalam bekerja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkina. Sungguh, rawahul Baihaqi, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila ia melakukan suatu pekerjaan, ia melakukan dengan itqan, profesional atau sungguh-sungguh. Hadis riwayat Baihaqi. Hadirin yang dirahmati Allah, pada intinya, mari
kita menjaga amanah ini dengan niat ikhlas karena Allah, profesional dan jujur, menjaga rahasia pasien, tidak menyalahkan wewenang, terus meningkatkan ilmu dan kompetensi. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang amanah dan profesional dalam setiap tugas yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mbak Umi Muslimah. Selanjutnya kami panggil Mbak Esti Sufia dari HCU. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'i amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan dan mahfirah. Dialah yang memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Sehingga kita dapat berkumpul di sini, di suasana Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada seluruh umat muslim hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkanlah saya memperkenalkan sedikit renungan. Ikhlas dalam melayani pasien sebagai bentuk ibadah. Kita bekerja di Rumah Sakit Dr. Sudono Madiun ini dengan berbagai macam profesi, Bapak-bapak. Ada dokter, perawat, bidan, apoteker, tenaga kesehatan medis maupun non-medis lainnya dengan satu tugas utama yang mulia, yaitu melayani orang yang sedang sakit. Namun demikian, pekerjaan ini terkadang tidaklah mudah. Kita merasa lelah, capek, tidak dihargai. Terkadang pekerjaan kita terasa berat. Disinilah ikhlas menjadi kunci utamanya. Hadirin yang dirahmati Allah, ikhlas itu adalah melakukan sesuatu karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mengharapkan pujian, bukan mengharapkan karena kita punya jabatan atau karena kita mengharapkan imbalan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Yang artinya, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Maka di sini ayat ini menerangkan, kita sebagai tenaga kesehatan sejatinya ikhlaslah berniat untuk menolong sesama ataupun merawat orang yang sedang sakit. Seperti halnya ketika kita merawat pasien kritis, ketika kita merawat jenazah, bahkan ketika kita memberikan senyuman kepada pasien dan keluarga pasien, jika kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, insya Allah kita akan bernilai pahala. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Artinya apa? Orang itu memiliki amal tindakan sesuai dengan tindakannya, sesuai dengan niatnya. Seperti halnya ketika orang berniat bekerja hanya ingin mendapatkan gaji, dia hanya akan mendapatkan gaji. Sedangkan ketika dia berniat, saya bekerja untuk Allah, dia memiliki dua hal sekaligus, gaji dan pahala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihat orang yang sakit sebagai pengingat nikmat akan sehat, sama dengan halnya ketika kita
merawat pasien yang sedang sakit, kita sebenarnya menjalankan nilai rahmah, nilai kasih sayang yang Allah ajarkan. Rasulullah SAW bersabda, Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Oleh karena itu sejatinya kita sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit Dr. Sudono Madiun selayaknya tulus dan merawat pasien dengan ikhlas. Dengan begitu Allah akan menolong hidup kita dan menjadikan hidup kita penuh keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tenaga kesehatan yang sabar dan ikhlas. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus yang meriah untuk Mbak Esti Sufia dari ruang HCU. Selanjutnya bisa mempersiapkan diri Mbak Intan Dwi A dari WKE. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan serta kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah singkat dengan tema puasa dan profesional tenaga kesehatan. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga melatih kita untuk menjadi pribadi yang jujur, disiplin, sabar, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai ini sangat penting bagi setiap profesi, khususnya bagi tenaga kesehatan, yang setiap hari berhadapan langsung dengan keselamatan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan puasa adalah membentuk ketakwaan. Ketakwaan ini harus tercermin dalam perilaku sehari-hari, termasuk dalam menjalankan pekerjaan secara profesional. Hadirin yang berbahagia, tenaga kesehatan memiliki amanah besar. Mereka bertanggung jawab merawat pasien dengan penuh ketelitian, kejujuran, dan empati. Dalam Islam, bekerja dengan baik merupakan bagian dari ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang bekerja. Ia menyempurnakan pekerjaannya." Hadis riwayat Tabrani. Hadis ini mengajarkan bahwa profesionalisme adalah bentuk ibadah. Ketika tenaga kesehatan melayani pasien dengan sungguh-sungguh, tepat waktu, dan penuh tanggung jawab, maka itu bukan hanya tugas pekerjaan, tetapi juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, puasa juga melatih kita untuk memiliki empati dan kepedulian. Saat kita merasakan lapar dan haus, kita diingatkan untuk lebih peduli terhadap orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Sikap empati ini sangat penting bagi tenaga kesehatan. Melayani pasien bukan sekedar memberikan tindakan medis, tetapi juga memberikan dukungan moral, perhatian, dan kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Hadis riwayat Ahmad. Dengan demikian, tenaga kesehatan yang melayani pasien dengan ikhlas sebenarnya sedang menjalankan salah satu amal terbaik dalam Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan puasa bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kualitas diri dan profesionalisme dalam bekerja. Bagi tenaga kesehatan,
setiap tindakan merawat pasien, setiap perhatian yang diberikan, dan setiap usaha untuk menyembuhkan orang lain dapat menjadi ladang pahala apabila jika dilakukan dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga puasa yang kita jalani mampu membentuk kita menjadi pribadi yang bertakwa, profesional, dan bermanfaat bagi sesama. Akhir kata, jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mbak Intan. Selanjutnya kepada Mbak Ira Wuryaningrum, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu para hadirin yang saya hormati, pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Di antaranya nikmat hidayah, nikmat sehat, serta nikmat-nikmat yang lain yang kita sendiri tidak akan mampu menghitungnya. Seperti yang telah dijelaskan di dalam surat An-Nahl ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'udu nikmatallahi la tusliha, innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan tentang tausiah yang berisi rasa ikhlas dalam melayani pasien adalah bentuk ibadah. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu adalah tulus, ikhlas itu adalah murni. Ikhlas itu tidak mengharapkan pujian, ikhlas tidak mengharapkan imbalan, ikhlas tidak mengharapkan sesuatu atau yang lainnya apapun itu. Kecuali satu Bapak Ibu, yang diharapkan adalah ridhonya Allah, surganya Allah. Seperti yang telah dijelaskan, dikisahkan di zaman para nabi, di antaranya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Saat itu Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah lewat mimpi untuk menyembelih putranya. Dan kita tahu bahwa Nabi Ibrahim sudah lama tidak dikaruniai putra. Namun, apakah Nabi Ibrahim menolak Bapak Ibu? Tidak. Nabi Ibrahim melaksanakan perintah tersebut dengan penuh ketaatan. Dan Nabi Ismail juga menerimanya dengan penuh keikhlasan. Atas kekuasaan Allah, Nabi Ismail yang saat itu disembelih oleh Nabi Ibrahim, Allah menggantinya dengan seekor domba jantan yang besar. Keikhlasan sendiri juga tercermin dari Nabi Muhammad SAW saat melakukan dakwah dan penyampaian agama Islam. Beliau tidak sedikit mengalami rintangan, hinaan, cacian, bahkan perlakuan kasar. Namun, beliau mendoakan orang yang menyakitinya tersebut agar kembali dalam keadaan iman, agar memeluk agama Islam. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Di sini kita sebagai manusia yang ditugaskan oleh Allah, mendapat amanah Allah, bekerja di Rumah Sakit Umum Dr. Sudono Madiun, salah satu rumah sakit rujukan di wilayah barat bagian Jawa Timur. Di sini jutaan harapan dinantikan Bapak Ibu. Mereka menginginkan kesembuhan. Sehingga betapa pentingnya rasa ikhlas dalam pelayanan itu. Rasa ikhlas dalam pelayanan adalah bentuk ibadah kita, bentuk ketaatan kita kepada Allah. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 14.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'budu kulillaha a'budu sol kulillaha a'budu mukhos kulillaha a'budu kulillaha a'budu mukhlisoli kulillaha a'budu mukhlisolihin. Di mana katakanlah Muhammad, hanya kepada Allah aku menyembah dengan penuh keikhlasan dan ketaatan. Jika kita melakukan perbuatan yang ikhlas, maka ini adalah ladang pahala bagi kita Bapak Ibu. Ini Allah akan melipat gandakan semua perbuatan kita dan mendapatkan surganya Allah kelak. Semoga tausiah ini bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada kekeliruan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya haturkan alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mbak Ira. Cukup menegangkan. Selanjutnya nomor 7 kepada Mbak Erva Maf'ula. Kami persilakan dari Merpati F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali washabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kita masih diberikan kesabaran untuk beribadah di 10 hari Ramadan ini. Di 10 hari terakhir ini mari kita meningkatkan iman dan takwa, dan sering-seringlah kita berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbu afwa fa'fu anni. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 3 amalan dahsyat di bulan Ramadan. Ibnu Qudamah berkata, jika ketiga amalan itu kita letakkan di atas timbangan mizan, maka timbangan mizan itu hampir jebol karena saking tidak kuat menahan beban beratnya pahala ketiga amalan itu. Apakah ketiga amalan itu? Yang pertama yaitu amalannya orang yang sabar. Yang kedua yaitu amalannya orang yang mau memaafkan ketika tersakiti. Dan yang ketiga yaitu amalannya orang yang Ramadannya diterima oleh Allah. Bersabar. Sabar berasal dari kata as-sabru yang artinya menahan. Dalam Islam diartikan menahan diri dari menjaga lisan, menahan diri dari mengendalikan hawa nafsu, menjaga hati dari rasa amarah, mengendalikan tingkah laku kita dari tingkah laku yang tidak baik dalam menghadapi ujian hidup ini. Marilah Bapak Ibu, kita selalu bersabar dan berempati, khususnya dalam menangani pasien di Rumah Sakit Dr. Sudono ini. Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu bersabar. Dalam firman Allah, surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan engkau kepada Allah. Sesungguhnya mohonlah engkau pertolongan kepada Allah dengan sabar dan shalah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam hadis Bukhari juga disebutkan afdalu imanis sabru was samahatu, yang artinya
iman yang paling afdol, yaitu sifat sabar dan memaafkan. Bagaimana kita menerapkan sifat sabar dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dunia medis? Perawat, dokter, bidan adalah 3 orang yang paling sering kontak dengan pasien. Bisa kita bayangkan bagaimana jika dokter, perawat, bidannya galak-galak, suka marah-marah, mukanya jutek, kurang senyum, mungkin judes. Nah, kalau kita sendiri di posisi pasien, mungkin kita juga akan merasa kurang nyaman dan juga memungkinkan penyembuhan akan menjadi lama. Karena penelitian menyebutkan bahwa sebagian kesembuhan itu berasal dari psikologis pasien. Emosi yang positif dan mental yang sehat akan mempercepat penyembuhan pasien, menurunkan hormon stres dan meningkatkan daya tahan tubuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukankah kita semua menginginkan surganya Allah? Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 17, Bismillahirrahmanirrahim, As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfaqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ciri 5 orang yang bertakwa yang dijanjikan surganya Allah. 1 orang yang bersabar, yang benar, yang taat, orang yang berinfak, dan orang yang beristighfar ketika malam sebelum fajar. Bayangin saja ketika Nabi Muhammad berkata kepada kita, Bapak Ibu yang sabar ya, yang sabar ya, yang sabar. Wahai Rasul, kapan kita harus bersabar, sampai kapan? Nabi Muhammad menjawab, Fasbiru hatta tulku alayyal haud, sampai kalian bertemu denganku di depan telaga. Begitu juga kelak nanti para malaikat pun akan menyambut kita di depan pintu surga sambil mengucapkan, Salamun alaikum bima sobartum. Selamat atas kalian berkat kesabaran kalian. Oleh karena itu, marilah ibu-ibu kita sebagai tenaga medis dan paramedis, marilah kita selalu sabar dan empati dalam merawat pasien di tempat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mbak Erva Maf'ula. Luar biasa. Selanjutnya kita panggil Mbak Zahiratul dari NICU. Kami persilakan. Uhayyikum tahiyatal islamiyah, tahiyatal mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insya Allah membawa barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang terhormat, hadirin rahimakumullah. Izinkanlah saya membawa materi dengan judul Ramadan sebagai momentum perbaikan akhlak. Setiap tahun Ramadan datang menyapa kita. Namun seringkali kita terlena dengan banyaknya aktivitas kita. Kita berpuasa karena lingkungan berpuasa. Kita sholawat tarawih karena lingkungan sholat tarawih. Dan kita berbuka dengan kemeriahan. Pertanyaannya, apakah semua ini membekas di dalam hati kita?
ataukah akan hilang seperti debu yang dihembuskan angin? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semua untuk berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Tujuan akhir dari ayat ini bukanlah menjadikan kita agar lapar, tetapi la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ada pilar yang harus kita perkuat yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, puasa tidak hanya menahan lapar, tetapi juga menahan lisan dan hati kita. Banyak dari kita yang mampu berpuasa dari maghrib, dari subuh sampai maghrib, tetapi ia tidak mampu menjaga lisannya dari bergosip. Ia tidak mampu menjaga jari jemarinya dalam memfitnah di media sosial. Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwasanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari, barang siapa yang belum mampu meninggalkan perkataan dusta, maka Allah tidak menginginkan ia meninggalkan makan dan minumnya. Yang kedua, puasa mempererat tali silaturahim. Ramadan mengajarkan kita untuk tidak menjadi solih sendirian. Rasa lapar yang kita rasakan adalah simulasi kecil dari penderitaan saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Maka di bulan inilah kita diharapkan banyak bersedekah agar pahalanya dilipat gandakan nanti di akhirat. Yang selanjutnya, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ramadan adalah syahrul Quran. Jangan sampai kita menjadikan Al-Quran kita berdebu. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Jika biasanya kita hanya membaca Al-Quran, maka di momentum bulan Ramadan ini kita hafalkan 1-2 ayat dan kita mengerti maksud dari ayat tersebut. Hadirin rahimakumullah. Ramadan adalah perbaikan akhlak. Mari kita bersama-sama memperbaiki akhlak kita. Berbuat lebih baik, berkata jujur, mengendalikan emosi, dan juga mempererat tali silaturahim. Agar nanti ketika kita menuju Idul Fitri, kita tidak hanya menyandang orang yang mantan berpuasa, tetapi juga orang yang berakhlak mulia. Mari kita sambut Idul Fitri dengan pakaian baru dan akhlak yang baru, serta menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Usikum manafsi bitaqwallah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mbak Zahiratul. Luar biasa. Selanjutnya kita persilakan untuk ke depan Bapak Mahpuji dari instalasi rawat jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fi kitabil karim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamaul bayan. As-samsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada jamaah yang dimuliakan Allah, sebelumnya marilah kita menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya kita menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ketiga kalinya kita menghaturkan rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pada siang ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, keselamatan sehingga dapat berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Jamaah yang dirahmati Allah, pada siang hari ini kami akan menyampaikan Ramadan momentum untuk memperbaiki akhlak. Jamaah yang dirahmati Allah, tahukah Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke dunia untuk apa? Bapak Ibu sekalian, tahukah Nabi Muhammad diutus Allah ke muka bumi untuk apa? Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Sesuai dalam hadis, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama bu'istu liutammima sholihul akhlak. Sesungguhnya aku Muhammad diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi dari dasar hadis ini sebagian ulama menyimpulkan semua syariat Islam, semua ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ke dunia ini hanya bermuara untuk menyempurnakan akhlak. Kita tahu ajaran agama Islam itu ada 3. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah akhlak. Akhlak sudah jelas bahwa Nabi Muhammad diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Akidah, tujuan utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Baik pun untuk ibadah juga, tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sesuai dalam hadis Nabi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqom. Bahwa mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang baik akhlaknya atau yang paling sempurna akhlaknya. Jelas, ibadah, sholat salah satu tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Buat zakat, salah satu tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Puasa juga salah satu tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Salat di dalam Al-Qur'an diterangkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa salat itu untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya dengan salat kita bisa mengikis sifat-sifat tercela sehingga dapat menjadi akhlak yang baik, yang sempurna. Selanjutnya adalah puasa. Puasa juga salah satu tujuannya adalah menyempurnakan akhlak. Salah satunya adalah sabar. Sabar dalam hadis diterangkan bahwa saumu sahri sobrin, bahwa puasa adalah bulan sabar. Apalagi kita dalam kehidupan kita di lingkungan di Rumah Sakit Dr. Sudono Madiun, kita sebagai perawat dalam melayani pelayanan kepada publik, kepada pasien,
kita dalam keadaan puasa, kita harus sabar dalam keadaan apa saja, walaupun sifat karakter pasien itu macam-macam yang membuat kita menjadi tidak enak, tapi kita jalani dengan sabar. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Mahfuji dari instansi Rawat Jalan. Selanjutnya nomor urut 10 Mas Rahmat dari unit hemodialisa. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alad dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak nikmat, dari nikmat sehat, nikmat puasa, nikmat beribadah, sampai di bulan Ramadan ini kita masih bisa berpuasa, dan di hari ini kita bisa berkumpul dengan sangat sehat dan menikmati bulan-bulan yang suci ini. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabiyina Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita dinul Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman onta menuju zaman Toyota, dari gelapnya ilmu menjadi terangnya ilmu yang kita nikmati di saat ini. Ya wanubidin rahimani rahimakumullah. Saya ucapkan jazakumullah khairan kasihan kepada Dewan Juri yang memberikan waktu saya untuk berkultum dengan judul sabar dan empati di dunia medis. Ya wanubidin rahimani rahimakumullah. Ada satu perkataan, satu kaul dari sahabat as-sabiquna awalin, yakni Abu Bakar As-Siddiq, yaitu al-mu'minu kas-sajar yurma bil hajar yulqi bis samar. Orang-orang mukmin itu seperti pohon yang berbuah yang di tepi jalan. Dilemparlah pohon itu dengan batu, tapi dibalaslah dia dengan sebuah buah yang dinikmati sehari-hari. Apa maksud dari kaul ini? Pohon yang begitu menghasilkan buah yang enak, tapi orang melemparnya. Apakah lemparan itu hanya suatu lemparan yang bermakna jelek? Bisa dilemparan itu hanya membutuhkan suatu harapan, hanya membutuhkan suatu cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi apa yang diberikan pohon itu? Suatu balasan yang sangat dinikmati orang. Toh apa yang dilempar itu jelek maupun buruk, tapi yang diberikannya sebuah buah yang manis, legit, lezat yang kita nikmati. Kaul ini sangat fenomenal, sangat persis dengan apa yang kita rasakan sebagai tenaga medis di dunia kesehatan, melayani pasien, bertemu dengan pasien dengan berbagai bentuknya, maka kaul ini sangat cocok. Karena itu kita diwajibkan untuk bersabar. Sabar menghadapi pasien. Jika ada pasien marah, sabar. Ada pasien ngamuk-ngamuk, sabar. Pasien bantan kalam bantel lagi, sabar. Pasien ngomong karena sabar. Pasien fitnah-fitnah kita, sabar. Semuanya harus sabar. Tapi saat kita menjalani tugas melayani pasien, memberikan pengobatan yang terbaik, memberikan panduan yang terbaik, harus ada menunjukkan rasa empati yang kuat. Buat apa? Untuk membuat pasien kepada kita itu semakin yakin. Oh, ternyata sakit saya seperti ini. Oh, ternyata dengan penjelasan Mas ini saya bisa tahu jika saya harus seperti ini, seperti itu, saya menjaga seperti ini dan menjaga dengan ikhlas, dan insya Allah jika Allah memberkati sembuhlah dia.
Sabar dan empati. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar adalah membantu setiap amal dan perbuatan kita. Dengan kita bersabar, kita akan melakukan tindakan lebih tenang. Dengan kita bersabar, kita akan melakukan semua apa yang kita lakukan menjadi lebih lancar. Dan orang yang kita berikan kalimat sabar akan lebih tenang, lebih tahu, oh kita akan saling berkata dengan baik, bertutur dengan baik, di mana dia yang marah-marah akan duduk tenang dengan lembut. Iya mas, maafkan saya marah karena saya tidak tahu, saya marah karena saya butuh penjelasan, tapi apa daya saya hanya bisa seperti itu. Dan tugas kita sebagai tenaga medis atau tenaga pelayan di rumah sakit adalah menjelaskan dengan sabar, penuh perhatian, penuh dengan hikmat yang bisa kita nikmati bersama. Ahwan bidin rahimani wa rahimakumullah. Dengan sabar dan empati kita bisa membantu orang menjadi lebih sehat dan lebih menuju apa yang dia inginkan. Akhiru da'wana walahir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mas Rahmat dari Hemodialisa. Kemudian peserta terakhir nomor 11 Mas Komari dari OK Emergency. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di bulan suci Ramadan, bulan yang mendidik jiwa menjadi lebih sabar dan lebih peduli. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, teladan utama dalam kesabaran dan empati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan membawakan tema sabar dan empati dalam dunia medis. Kalau kita berbicara tentang dunia medis, maka kita sedang berbicara tentang dunia yang penuh dengan tekanan. IGD tidak pernah booking pasien dahulu, ruang operasi tidak pernah pilih kasus yang ringan saja. Disinilah sabar dan empati bukan hanya sekedar teori, tapi kebutuhan iman. Yang pertama yaitu sabar. Sabar merupakan kekuatan seorang mukmin. Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153. Perhatikan, Allah tidak mengatakan bersama orang-orang yang paling pintar. Allah tidak mengatakan bersama orang-orang yang paling cepat. Tapi Allah bersama orang yang sabar. Dalam dunia medis, sabar itu muncul ketika pasien bertanya kepada kita berulang kali, tapi kita tetap menjawab dengan sabar. Yang kedua yaitu empati. Empati merupakan warisan akhlak Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Empati dalam dunia medis bukan sekedar berkata, sabar ya Bu, tapi empati adalah hadir dengan hati. Bayangkan apabila ada pasien yang operasi, bagi kita itu pasien nomor 20 mungkin, tapi bagi dia itu mungkin operasi yang pertama dalam seumur hidupnya. Bagi kita itu tindakan rutin, tapi bagi dia itu pertaruhan antara harapan dan ketakutan. Nabi Muhammad SAW ketika ada orang sakit, beliau tidak hanya mendoakan, beliau duduk dekat, menyentuh dengan lembut, dan menghadirkan ketenangan. Maka sahabat-sahabatku semuanya, sentuhan tangan yang menenangkan, kalimat yang lembut,
itu kadang lebih menyembuhkan daripada obat dengan dosis yang tinggi. Walau tentu obat tetaplah penting, jangan cuma empati saja, tapi kita lupa dengan terapi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, profesi medis adalah profesi yang sangat dekat dengan nilai rahmat. Allah memperkenalkan Nabi sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya ayat 107. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka ketika seorang tenaga kesehatan bekerja dengan sabar dan empati, ia sedang meneladani misi kenabian, yaitu menjadi rahmat lil alamin. Semoga Rumah Sakit Dr. Sudono bukan hanya dikenal sebagai rumah sakit rujukan, tetapi juga rumah sakit yang menghadirkan rahmat dan ketenangan bagi masyarakat Madiun. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mas Komari. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 11 penampilan dai kita pada kesempatan pagi ini sudah selesai semuanya. Kita sedang menunggu penilaian oleh Dewan Juri yang saat ini sedang dibantu oleh panitia. Burung merpati terbang ke taman, hinggap sebentar di dahan cemara. Hasil lomba sedang dipersiapkan, mohon hadirin bersabar sejenak ya. Temanya hari ini banyak bersabar Bu Puji. Mungkin Nggih, Mas Sabto luar biasa. menyesuaikan Wong rumah sakit akeh sing sabar. Nggih, saestu leres iki Pak Khotibin. Alhamdulillah. Ini sebelum direkap semua nilai-nilai yang ada, Bapak Ibu sekalian, ini nanti Dewan Juri akan pleno dan mengisi berita acara. Setelah nanti diisikan semuanya, nanti kita bisa Jadi ini agak lama nggih Bapak Ibu untuk rekapan nilai ini karena yang dinilai adalah sangat banyak. Dan tadi menurut kesepakatan para juri bahwa penilaian bukan hanya 1-2 bagian, akan tetapi keseluruhan dari 5 item dinilai oleh para juri. Oleh karena itu nanti rekapannya ini agak sedikit lama, mohon bersabar. Oke, terima kasih, monggo Pak Sabto. Terima kasih Pak Khotibin sebagai juri 1. Kita menunggu rekapitulasi ya. Dimohon untuk bersabar.
tema 20%. Apakah materi relevan dengan tema Ramadan yang dipilih? Kemudian isi materi dan dalil itu 25%. Kedalaman pembahasan dan ketepatan pengutipan Al-Quran dan hadis. Kemudian teknik penyampaian itu 20%, meliputi kejelasan suara, intonasi, dan penggunaan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian penguasaan panggung itu 15%, meliputi kepercayaan diri dan kemampuan berinteraksi dengan audiens. Kemudian ada adab dan etika dakwah itu 20%, meliputi kesopanan dalam berbusana dan sikap selama di atas mimbar atau di depan. Jadi lomba kali ini juga merupakan seleksi ya Bu Puji untuk kita berangkat ke tingkat provinsi, karena di provinsi nanti juga ada lomba dai. Kemungkinan pemenang ini bisa kita bawa ke tingkat provinsi nanti. Ini contoh Vicky Rozaktana yang juara 1 nasional tahun kemarin 2025. Syekh Abu Al-Bithi Katsir yang menyatakan dalam kitabnya Syabban wa huwa quwwatu ba'da dha'af, bahwa masa mudalah masa yang penuh dengan kekuatan yang sebelumnya diisi dengan masa yang penuh dengan kelemahan. Sehingga pantaslah proklamator kita Insinyur Soekarno pernah berkata, "Give me 10 youths and I will shake the world." Berikanlah kepadaku 10 orang pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. Hadirin rahimakumullah, masa 4.0 adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sebagai generasi muda dianugerahi bentuk pikiran yang maju ke depan, mata melihat masa depan, tangan dapat bersalaman meskipun berjauhan, serta wajah yang bisa dipercantik dengan filter Instagram. Maka gunakanlah wahai generasi muda untuk menyempurnakannya, memanfaatkannya dengan baik dan benar. Namun justru akan sangat menyedihkan dan mengkhawatirkan di mana zaman 4.0 ini tidak sedikit generasi muda yang menguasai segala ilmu teknologi, yang istilahnya HP-nya bisa dilipat, rumahnya berpagar kawat, mobilnya anti karat, uangnya tidak bisa dilipat, kalau haus minumnya jus alpukat. Tetapi batinnya tersiksa, hatinya penuh dengan gegana, dikarenakan salah dalam menggunakan teknologi tersebut. Contohnya mulai dari penggelapan aplikasi online sampai prostitusi online. Padahal Syekh Mustafa Al-Bulayani, salah satu tokoh Mesir, pernah mengatakan dalam syairnya, "Inna fi yadi syubban amrul ummati wa fi aqdamiha hayataha." Bahwa di tangan para generasi muda lah urusan umat dan kehidupan ini digenggam, dan pada kaki-kaki mereka lah hidup dan mati umat ini. Dewan juri dan hadirin yang dirahmati Allah, timbul pertanyaan di dalam benak kita, bagaimana kita sebagai generasi muda, harapan bangsa, juga harapan mertua dalam menghadapi dampak negatif 4.0 ini, agar kita dapat terhindar dari penyalahgunaan teknologi dan lain sebagainya. Sebagai jawabannya, Imam Sayyid Al-Qutub dalam kitabnya Ath-Tharahayatu fil Islam memberikan solusi kepada kita, yaitu dengan cara tarbiyatu fardiyah. Kita sebagai generasi muda harus semangat belajar ilmu, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat." Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap laki-laki dan perempuan. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita sebagai generasi muda
untuk senantiasa semangat dalam mempelajari ilmu pengetahuan umum disertai dengan memperdalam ilmu pengetahuan agama. Dikarenakan ilmuwan Albert Einstein juga pernah berkata, ilmu pengetahuan tanpa ilmu agama adalah lumpuh, dan ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta. Apabila kedua ilmu tersebut sudah saling melengkapi, maka cita-cita kita sebagai generasi muda menjadikan Indonesia yang maju di era 4.0 ini akan terwujud. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina ilma darajat, yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Dewan juri yang arif dan bijaksana dan hadirin rahimakumullah, semoga kita menjadi generasi yang berilmu, beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah, jauh dari maksiat dan dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua untuk memperkaya diri kita dengan ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan umum, sehingga kita menjadi generasi yang unggul di era 4.0 ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rekapitulasi sudah selesai dilaksanakan. Sebelum pengumuman oleh juri 1, kita kasih pantun dulu, Bu Puji ya. Bunga mawar di taman sari, harumnya semerbak sampai ke jalan. Hasil penilaian telah siap dari Dewan Juri, sebentar lagi akan segera diumumkan. Monggo kepada juri 1, Bapak Khotibin dari Naim, bisa mungkin semuanya mungkin bisa maju ke depan Bapak. Oh, ini spesialnya Dewan Juri langsung, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah contoh daripada pembukaan atau muqaddimah daripada kita lomba dai. Dan alhamdulillah rata-rata semuanya sudah mengutarakan muqaddimah tersebut, dan ada satu orang yang tidak alhamdulillah tapi langsung wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saking dredege mau dinilai oleh Dewan Juri ngantek lali alhamdulillah. Ya enggak apa-apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah hasil kesepakatan dari Dewan Juri, dari saya Khotibin dari Naim, Bapak Haji Karyadi. Udah ya, kalian Pak Haji calon nggih. Niki bersepakat bahwa di dalam berita acara dalam rangka kegiatan Ramadan 1447 Hijriah, pada hari ini Kamis tanggal 12 bulan Februari tahun 2026, bertempat di Masjid Asy-Syifa, RSUD Dr. Sudono Provinsi Jawa Timur, telah dilaksanakan lomba dai dalam rangka penyemarakan
kegiatan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Dewan Juri telah melakukan pengamatan, penilaian, dan evaluasi terhadap seluruh peserta berdasarkan kriteria. Yang pertama, kesesuaian tema. Yang kedua, isi materi dan dalil. Materi ini wapik tapi dalilnya blekak-blekuk, ora iso lancar. Terus teknik penyampaian tidak sistematis. Jadi kalau berpidato itu teknik penyampaian itu harus dari pertama, lalu subnya sub. Akhirnya disimpulkan, lah gitu loh. Itu enak sebetulnya itu. Temanya apa? Setelah itu dibuat subnya sub, setelah itu disimpulkan. Cuman itu saja sebetulnya teorinya. Nanti mungkin yang belum juara bisa juara di tahun depan ya. Bisa kursus ke Sogaten nanti, ke Pak Kotipin. Yang keempat adalah penguasaan panggung. Penguasaan panggung aja kayak pececeng kayak orang ini, enggak. Bener lah, bebas. Intonasi tinggi, terus rendah. Kalau suaranya agak keras itu ya motornya rodok melilik, saudara. Lah kalau keras motornya rodok ekspresi dan seterusnya ya. Penguasaan panggung ini yang masih sangat kurang sekali mayoritas daripada peserta pada hari ini. Lalu yang kelima adalah adab atau etika dakwah. Enggak usah melayu-melayu. Dari sana itu melaku segeleng-segeleng dengan santainya. Nek wis wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja mak rut kayak tikus digodak kucing, aja. Itu mengurangi nilai. Santai saja. Adabnya dijaga. Karena kita itu sebagai public figure sing disawang paribasan jenggot siji lho diteliti. Gitu. Brengos sisih sing kurang rapi kuwi diteliti. Kupinge kuwi diteliti. Apapun yang kita lakukan, apapun yang ada di diri kita semuanya diteliti. Karena public figure. Jadi salah sithik ngene wus langsung makpung menyebar. Nah, ini etika dan adab dakwah. Berdasarkan hasil musyawarah mufakat Dewan Juri, maka ditetapkan pemenang sebagai berikut. Daftar pemenang, juara 3 dengan nilai 1320 atau 1320 dari ruangan HCUST Sufia. Silakan maju ke depan. Iya, langsung. Bisa bertempat di sisi selatan kita. Oke. Dan di juara 2 dengan nilai 1350 dari ruangan Merpati F. Erva Maf'ula. Wow, luar biasa. Aku seneng mbak kayak seneng tenan. Engko kapan-kapan arep takon gajuli aku. Mbak Erva ini. Langsung dapat job pokoknya besok ya toh Mbak Erva pokoknya kudu pidato nang nggonku. Iya. Lalu kita yang tunggu-tunggu adalah juara 1 dari lomba dai pada pagi hari ini dengan nilai 1410 dari ruangan Nicu Zahiratul. Waduh. Aku senenge Pak iki pada waktu menutup ini. Wallahu muwaffiq. Tadi kayak teweges ngono wonge iku kan luar biasa nih Mbak Zahiratul. Kapan-kapan tak undang nggonku Mbak Zahi ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini adalah ketetapan dari Dewan Juri dan kesepakatan dari Dewan Juri dan tidak bisa diganggu gugat. Ditandatangani oleh kami juara 1 Khotibin dari Naim, juri 2 ya, juri 2
Bapak Nes Karyadi Birowo, juri 3, Bapak Nes Ispurnomo, tertanda tangani. Terima kasih, silakan untuk menyampaikan hadiah. Monggo untuk juara 3 bisa dari Dewan Juri. Monggo, Pak Karyadi. Jenengan langsung panggil namanya aja. Mbak Esti, ya, Mbak Esti Sufia. Monggo diabadikan dulu. Amplopnya mas, sama piagam mas. Tepuk tangan untuk Mbak Esti Sufia. Kemudian juara 2 Mbak Erva, karena Pak Khotibin ngefan. Monggo Pak Khotibin langsung. Satu, dua, tiga, satu, sampun. Dan ini juara pertama kepada Mbak Zahiratul, ini langsung kepada Ketua Seksi Lomba, kepada Bu Puji, kami persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim.